Bapa di dalam surga, berkatilah kebaktian ini, berkatilah setiap orang yang hadir, berkatilah setiap kalimat yang keluar dari mimbar ini, supaya menjadi firman yang memberi kekuatan, menambah iman dan mengkoreksi hidup, serta membawa pengharapan yang kekal kepada kami. Dengarlah doa kami, pimpinlah kami, selidiklah hati kami, dan pimpin hari depan kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan meneruskan kebaktian dengan tema penghakiman dari Aryas putih yang besar dari Tuhan Allah. Sebagai penghakiman terakhir, penghakiman yang menyelesaikan segala sesuatu, termasuk memberhentikan sejarah dan menutup langsungnya waktu sepanjang sejarah manusia. Saudara-saudara, jika dunia ada titik permulaan, maka ini berarti dunia juga ada titik akhirnya. Jangan pikir seluruh alam semesta akan beredar, bekerja, berlangsung seperti sedia kala, tidak habis-habisnya sampai selama-lamanya. Alam semesta bukan selama-lamanya. Alam semesta berada di dalam jangkauan, di dalam pimpinan, dan di dalam pengelolaan Tuhan yang selama-lamanya. Itu Allah yang kekal telah menciptakan dunia, menciptakan alam semesta di dalam keadaan kontingen, dan Allah sendiri inkontingen. Allah yang inkontinen tidak berada di dalam kesementaraan. Allah yang inkontingen bukan keterbatasan di dalam kesementaraan, tapi Allah yang inkontingen melampaui yang kontingen, melampaui yang sementara, melampaui yang berwujud di dalam keadaan yang disebut waktu dan tempat. Dan dia melampaui semua ini, dan dialah yang menentukan segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan beredar dan akan beristiwa di dalam seluruh keterbatasan waktu. Sedangkan dia di luar waktu, dia transenden, dia lebih tinggi, lebih melampaui, melewati semua keterbatasan daripada yang sementara di dalam kontingen ini. Maka Allah itu sendiri dengan kemahakuasaan, kemahakeberadaan, kemahapengetahuan, dia mengatur dan menentukan apa yang akan pasti dan akan lewat yang terjadi di dalam kesementara ini. The incontingent God determines the existence of time and space, and He transcends everything. Tuhan yang paling kekal itu menentukan segala sesuatu yang terjadi dalam kesementaraan yang akan lewat, dan Tuhan sendiri tidak pernah dibatas oleh apapun. Dengan demikian, seluruh alam semesta takluk di bawah Dia. Seluruh alam semesta taat di bawah Dia, dan seluruh alam semesta ditetapkan keberadaan dan di batas keberadaan, dan harus berlalu menurut rencana kehendak Dia yang Dia sendiri tidak berlalu untuk selama-lamanya. Biarlah setiap makhluk, setiap eksistensi, setiap manusia yang pernah berada di dalam dunia ini dengan penuh perasaan tanggung jawab dan takut kepada Dia, mendengarkan kalimat-kalimat yang akan dikhotbahkan pada hari ini. Allah yang melampaui segala sesuatu menentukan kapan berhentinya sejarah,
Kapan stopnya keberadaan? Dan kapan seluruh keberadaan sejarah yang contingent akan transformasi masuk ke dalam wilayah incontingent yang di mana Tuhan berada untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, saya berkhotbah tentang titik permulaan dan titik terakhir ada pada tangan Tuhan Yesus. Dialah yang memiliki keberadaan. Dia yang menciptakan keberadaan. Dan dialah yang akan memberhentikan keberadaan pada saat yang ditentukan oleh dia. Dan seluruh alam semesta akan musnah. Seluruh keberadaan akan berhenti. Seluruh sejarah akan stop. Dan kehendaknya akan kekal. Tidak berhenti untuk kekal selama-lamanya. The one who starts the history is the one who stops the history. The one who starts the existence is also the one who will stop the existence and transfer everything, transform every existing into the eternal situation. Kita bersyukur kepada Tuhan, barang siapa yang mengerti ini dengan gentar dan takut akan hidup baik-baik sesuai kehendak kesucian, keadilan, kebajikan dan kekekalan Tuhan, dan tidak berani bermain-main dengan Tuhan. Barang siapa betul-betul sadar dan mempunyai keinsyafan tentang relasi diri dengan Tuhan, dia akan betul-betul bertanggung jawab dan hati-hati mentimbangkan setiap keberadaan di dalam periode eksistensi dia. Dan dia akan hati-hati memperlakukan diri di dalam mempergunakan setiap kemungkinan kebebasan yang dimiliki dia. Dan orang seperti ini adalah orang yang berada dengan Tuhan di dalam kekekalan, melawan keberadaan kontingent yang akan selesai pada waktu yang tertentu. Saudara-saudara, takutlah akan Tuhan. Hiduplah sesuai kehendaknya. Berjalanlah di dalam pimpinan Roh Kudus, karena engkau memang dicipta untuk itu. Engkau ditebus untuk itu. Dan engkau dipelihara untuk itu. Supaya kehendak Allah yang kekal terjadi dalam diri kita yang sementara. Dan setelah kita melewati dunia yang fana, yang musnah, yang tidak ada berada lagi, kita akan berada di kekekalan beserta dengan Tuhan kita untuk menikmati sesuatu kemuliaan, kehormatan yang tidak berhenti-henti di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Saya berkata, di dalam Yesaya ada istilah yang mengatakan, dengan siapakah engkau membandingkan saya kepadanya? Dengan ilah-ilah palsu yang manakah engkau membandingkan, diskusikan saya dengan mereka? Siapakah di antara ilah-ilah yang palsu yang menetapkan dari titik permulaan segala sesuatu yang akan terjadi pada titik akhir? Who among all the gods can be compared with me? That I point out things will happen in the ending point of this history from the starting point. Dari titik permulaan aku sudah menunjukkan semua peristiwa yang akan terjadi pada titik akhirnya sejarah. Siapakah di antara ilah-ilah palsu yang mempunyai sifat, mempunyai zat, mempunyai hak istimewa seperti saya? Sayalah Yehova, sayalah Tuhanmu, saya adalah Alfa dan Omega. Saudara-saudara, saya bicara tentang di dalam semua sejarawan, dalam segala literatur, segala kultur, di dalam sejarah, di dalam kebudayaan,
Tidak ada orang mempunyai kepekaan dan pengertian seperti Lao Tse. Satu-satunya yang melampaui Aristotle, Plato, Socrates, melampaui semua sejarawan dan semua kebudayaan yang tertinggi di dalam sejarah, dan dia mengatakan ada sesuatu yang terjadi sebelum langit dilahirkan, sebelum bumi diciptakan. Dia sudah berada karena kelahiran. Saya kaget, saya kagum, saya sama sekali tidak bisa menahan diri waktu melihat kalimat itu muncul dari seorang manusia yang mempunyai pengertian sedalam seperti itu. Siapakah dia? Lao Tse, seorang filosof 2600 tahun yang lalu, lebih dahulu daripada Konghucu. Dia adalah seorang yang pernah hidup di dalam Tiongkok, dan dia menulis buku Tao Te Ching pada waktu dia lebih umur 80, meninggalkan kota, meninggalkan masyarakat, meninggalkan rakyat. Dia naik seekor kerbau dengan suling tiup di dalam mulutnya. Dia menghina dunia ini. Dia melecehkan masyarakat. Dia bosan hidup sebagai manusia. Dia akan keluar dari kota, pergi ke gunung. Dia akan pergi ke tempat menyendiri, dan di situ dia akan merenungkan makna hidup yang kekal, dan dia akan mencari kebenaran yang abadi. Lao Tse keluar kota, diketemukan oleh seorang yang menjaga pintu dari kota itu. Kaget, kenapa engkau meninggalkan dunia? Kenapa engkau meninggalkan kota ini? Engkau mau pergi kemana? Jangan tanya, itu urusan saya. Saya sudah tidak mau tinggal di dunia ini. Saya mau pergi sementara, keluar dari kota, dari masyarakat, daripada manusia yang sibuk-sibuk tidak tahu artinya. Mereka saban hari tahu cuma untung, cari uang, rezeki, lalu hidup foya-foya, dan mereka tidak pernah mempunyai perasaan harus bertanggung jawab apa artinya hidup. Biar saya merenungkan, biar saya meditasi tentang kebenaran yang kekal. Tinggalkan dunia ini, jangan pergi. Guru yang besar, kalau engkau memang harus meninggalkan masyarakat, meninggalkan kota, meninggalkan umat manusia, tolong turunkan bijaksanamu, bicarakan kalimat-kalimat yang paling penting di dalam pikiranmu, di dalam jiwamu, di dalam hatimu, untuk menjadi pengajaran pendidikan. Kami turun-temurun boleh mengetahui tentang bijakmu, tentang rahasia yang kau mengerti itu. Bawalah kertas kepadaku, bawalah pena kepadaku, bawalah tinta kepadaku. Orang itu dengan gemetar pergi siapkan kertas, siapkan tinta, siapkan pen untuk dia tulis. Dia pakai maupi atau satu buas yang dibikin sebagai bahan untuk menulis. Bikin tinta lalu tulis Tao ke Tao非常道, Ming ke Ming 非常明. Yang disebut kebenaran, yang boleh dikatakan manusia, itu bukan kebenaran asli. Yang disebut sebutan nama yang bisa diutarakan oleh kalimat manusia, itu bukan nama dan sesuatu yang kekal. Yang kekal itu lebih dari langit, lebih dari berbumi, lebih dari segala sesuatu eksistensi di dalam dunia ini. Dan dia dilahirkan sebelum bumi ada, sebelum langit ada. Tulisan itu dia tidak berhenti-henti, satu huruf demi satu huruf. Tulis sampai 5.000 lebih 18 huruf stop. Dia bahkan cukup. Sekarang berhenti di sini, tulisan saya sudah berhenti di sini. Saya akan pergi, serahkan ini kepada generasi yang akan datang di negeri Cina ini.
Dari 2600 tahun yang lalu tulisan itu dicetak, diturunkan, dididik kepada orang Tionghoa. Setelah dia pergi kira-kira berapa puluh tahun, Konghucu lahir. Dan Konghucu berkata, aku seumur hidup tidak mengajar apa-apa. Aku terus belajar dari orang kuno, termasuk buku dari Lao Tzu dipelajari oleh Konghucu. Dan dia mendidik orang dengan kalimat-kalimat yang ditulis dari kuno dan menjadi kebudayaan Tiongkok. The Chinese culture is so honorable, so glorious, and so high level. Saudara-saudara sekalian, di dalam Lao Tzu dia mengetahui ada sesuatu yang berada sebelum dunia diciptakan. Berarti lebih kuno dari alam semesta, lebih kuno dari sesuatu yang ada, lebih kuno dari siapapun di dalam sejarah. Sebelum dunia diciptakan ada sesuatu yang ada. Siapa itu? Sebelum dunia berada dia sudah ada. Siapa itu dia? Nah, inilah yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Dari permulaan adalah firman, dan firman itu beserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman beserta dengan Allah, dan firman adalah Allah. Kalau dia Allah, mengapa harus beserta dengan Allah? Kalau dia beserta dengan Allah, apakah dia itu Allah? Dia sekaligus Allah, dia sekaligus beserta dengan Allah. Pengertian dari Yohanes pasal 1 ayat 1 begitu mendalam. Ini memberikan indikasi yang disebut dari permulaan. Permulaan itu bukan permulaan alam semesta, bukan permulaan langit bumi. Permulaan lebih mendahului permulaan dari alam semesta yang berada. Itulah yang kekal. Sehingga kita mengetahui dunia tidak kekal, tapi Allah yang kekal menciptakan dunia yang kekal. Allah yang kekal lebih dulu daripada dunia ini berada. Dan Allah yang kekal didampingi oleh firman yang kekal. Ini pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Allah Tritunggal mendahului ciptaan dunia. Sebelum dunia diciptakan, Kristus sudah ada. Sebelum dunia diciptakan, Kristus sudah beserta dengan Allah, karena dia ada firman yang kekal itu. Dan sebelum dunia diciptakan, firman sudah berada. Inilah yang dimengerti oleh Yohanes, yang melampaui Petrus, melampaui akan Yakobus, melampaui Filipus, melampaui akan semua rasul yang lain. Yohanes satu-satunya di dalam kitab suci yang bicara tentang firman yang melampaui dunia, mendahulukan langit dan bumi. Yohanes di dalam kitab suci dan Lao Tzu di dalam sejarah Tiongkok. Ini dua orang melampaui semua budayawan, melampaui semua filosof, melampaui semua pemimpin pikiran yang tertinggi dalam sejarah manusia. Saya sangat kagum dengan Lao Tzu. Saya sangat kagum. Lao Tzu 600 tahun sebelum Yohanes menulis sudah membicarakan tentang adanya firman. Dan firman itu kekal. Firman berada sebelum langit bumi berada. Dan dia adalah yang incontingent, yang transcends the space and time, yang melampaui alam semesta. Dan dia adalah firman yang dikatakan dalam kitab suci, yang memperkenalkan diri sebagai I am Alpha, I am Omega. Akulah Alpha, akulah Omega. Akulah dahulu, akulah akhir. Akulah yang mempermulakan dan akulah akan mengakhiri segala sejarah. Saudara-saudara, jangan kira iman kepercayaan kita iman kosong. Jangan kira apa yang kita mengetahui di dalam Alkitab itu hanya sesuatu khayalan. Jangan kira itu satu mitos atau satu cerita kosong. Ini adalah fakta, ini adalah kebenaran, ini adalah zat satu-satunya yang tidak berubah
dari kekal sampai kekal. Dan manusia yang contingent, manusia yang hanya hidup berapa puluh tahun, bisa mengerti firman Tuhan sedalam seperti ini bahagia besar. Ini berkat paling besar kita living as a human being. We understand the incontingent God, we understand the forever existing God, and Christ the immortal one. Kristus yang tidak pernah berhenti berada, Kristus yang tidak pernah perlu permulaan ciptaan, Kristus yang melampaui alam semesta. Dia menjadi yang kita imani, yang kita percaya, dan yang mendampingi dengan kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Kristus. Kita pegang teguh siapakah Kristus sebagai yang kita imani, dan kita bersandar kepada Dia, biar kita menjadi manusia yang berbijaksana, manusia yang melihat dunia fana sebagai yang lewat, dan kita tidak terikat, tidak tertipu, dan tidak terpikau di dalam dunia sementara ini. Saudara-saudara, Dia mengatakan, I am the Alpha, I am the Omega. Artinya dunia dimulai daripada aku, dan dunia akan diakhiri melalui aku. Aku melampaui dunia, aku melampaui yang berada, aku yang ada dari kekal sampai kekal. Aku lebih tinggi dari segala sesuatu. Siapakah engkau? Apakah engkau mengenal aku, yang memulai dan akan mengakhiri, yang memulai melalui ciptaan dan akan mengakhiri melalui hari kiamat. Saudara-saudara, kita berkhotbah tentang hari kiamat, hari terakhir. Dunia berada, sesuai itu dunia akan masukkan kekekalan, tidak lagi berada seperti sekarang. Manusia yang berada di dalam dunia yang sementara berapa puluh tahun saja, kalau mengerti Tuhan yang kekal, kalau berbagian di rencana Dia yang kekal, itulah orang berbahagia. Keuntungan berapa puluh, berapa ratus, berapa juta M, berapa triliun pun di dunia itu kosong. Saudara-saudara, tapi mereka yang pegang erat kehendak Allah yang kekal, beserta dengan Tuhan hidup di kekekalan, itulah yang paling konkret, paling sejati, paling wujud. Itulah yang paling sungguh. Barang siapa yang tidak ngerti ini, dia akan binasa beserta dunia ini. Barang siapa yang mengerti ini, dia akan berada dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dunia dan segala nafsu duniawi akan lewat. Hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah kekal selama-lamanya. The world and His lust will gone forever and ever. Only those who do the will of God will be forever, forever and ever existing together with God Himself. Mari kita mengerti kebenaran ini dan kita tidak bermain-main. Saudara-saudara, adakah dunia kiamat? Adakah hari terakhir? Orang bodoh, orang ateis kira apa yang ditulis dalam Alkitab itu omong kosong. Orang yang sombong, yang membenarkan diri, dikira Alkitab hanya mitos, tidak perlu dipercaya. Mereka dengan sombong, dengan angkuh, mereka pikir yang mereka anggap benar itu benar selama-lamanya. Tetapi itu tidak benar. Saudara-saudara, dunia ada akhir. Barang siapa yang percaya dunia tidak akhir, orang itu menipu diri dan ditipu oleh fenomena dunia ini, dan mereka tidak punya pengharapan karena mereka kira dunia ini kekal. Saudara-saudara, sebagaimana engkau naik mobil, bensinnya penuh, engkau kira engkau bisa jalan terus, tidak perlu khawatir bensin berhenti berada. Engkau kira mobilmu akan jalan terus, tak mungkin berhenti, karena bensin itu akan cukup untuk selama-lamanya. Tidak. Bensin itu kalau 1 liter bisa jalan 20 km. Kalau engkau mempunyai 100 liter,
engkau hanya bisa jalan kira-kira 2000 kilometer, berhenti. Pasti berhenti. Pasti stop. Karena bensin itu terbatas. Bahan bakar terbatas. Jangan sombong. Kalau engkau kira alam semesta ini akan terus seperti ini, ketahuilah matahari pakai bahan bakar. Setiap detik dia membakar 6 juta ton bahan bakar. Apakah itu tidak habis-habis? Tuhan memang menciptakan matahari dengan bahan bakar banyak luar biasa. Mungkin masih bisa lebih 10.000 tahun. Setiap detik 6 juta ton, 6 juta ton, 6 juta ton dihabisin terus menerus. Tapi tidak berarti matahari akan terus berada. Dunia akan terus disinari. Kepanasan akan terus mengelola dan menahan, memberikan kekuatan yang kita tidak usah takut dingin. Saudara-saudara, dunia akan kiamat. Sejarah akan berhenti. Bahan bakar di alam semesta akan punah. Dan manusia satu hari tidak bisa hidup lagi di atas bumi ini. Menurut Stephen Hawking, saya percaya, tidak usah percaya dia. Tapi dia mengatakan manusia hidup di bumi ini tidak lebih dari 100 tahun lagi. Berarti generasi ketiga, generasi keempat dari keturunanmu, waktu itu manusia semua mesti musnah seluruhnya dari dunia. Barang siapa yang tidak percaya ada kiamat, itu orang bodoh. Barang siapa yang percaya ada kiamat, mungkin tidak keburu mempersiapkan diri. Dia sudah menghadapi akan hari kiamat. Dan Alkitab mengatakan, silakan hidup sebebas mungkin. Silakan berkelakuan seenak mungkin. Silakan berpikir sebebas mungkin. Tapi ketahuilah, dunia ini akan kiamat. Dan pada hari kiamat itu datang, semua orang tidak bisa menghentikan, tidak bisa mencegah terusnya dunia menuju kepada detik terakhir. Dan engkau pada waktu itu harus bersiap-siap dihadapi dengan Tuhan yang akan mengadili seluruh dunia. God will judge over all the world and no one can stop him. Di dalam Alkitab berkata, waktu Yesus datang kembali, siapa yang bisa tahan berdiri di hadapan dia? When he appears, who can stand before him? Saudara-saudara, lagu ini ditulis Handel di dalam Mesias. Who can stand before him? Standnya dengan suara keras. Siapa bisa berdiri di hadapan Tuhan Yesus? Siapa bisa tahan pada waktu Yesus datang kembali? Waktu dunia kiamat, waktu hari terakhir tiba, waktu pengadilan Allah terakhir datang kepada seluruh umat manusia. Siapa yang bisa bertahan menghadap dia? Siapa yang bisa berdiri tegak? Siapa bisa menyembunyikan dosanya? Siapa yang bisa memberhentikan kemarahan Tuhan? Itu semua omong kosong. Itu semua mustahil. Karena Allah berdaulat untuk mengerjakan hari kiamat dengan pengadilan yang terakhir. Tidak ada orang bisa lari, tidak ada orang bisa menyimpan diri, tidak ada orang bisa menyembunyikan, tidak ada orang bisa memberhentikan marah daripada Tuhan. Saudara, itulah Omega Point yang ditetapkan dari Alpha Point. Masih ingat saya berkhotbah, karena Alpha Point adalah Tuhan, Omega Point adalah Tuhan. Tuhan berkata, dari permulaan saya menentukan detik-detik terakhir. Segala sesuatu akan terjadi di dalam sejarah, karena akulah Alfa, akulah Omega. Hari terakhir pasti tiba. Tak mungkin engkau bisa menahan, tak mungkin engkau bisa menolak, tak mungkin engkau bisa memberhentikan proses waktu maju sampai detik terakhir. Satu kali ada dua anak bersaudara di Kuba. Mereka jenuh hidup di Kuba karena
Fidel Castro bikin Kuba makin lama makin miskin, makin mundur, makin lama makin tidak maju. Kedua anak remaja ini menginginkan larikan diri dari Kuba, tapi Amerika berada berpuluh-puluh mil di luar. Mereka tidak bisa berenang, mereka tidak bisa melarikan diri, tidak ada jalan yang menuju ke benua Amerika. Mereka tidak bisa berenang, tidak bisa melarikan diri. Mereka menginginkan satu hari bisa naik kapal terbang melewati Kuba, naik ke angkasa sampai di Amerika turun. Tetapi kapankah kesempatan ini? Siapa yang mempunyai kapal terbang membawa mereka menuju Amerika? Dua saudari mikir setengah mati sampai pecah kepala. Akhirnya mereka menemukan satu cara, selundup masuk ke dalam lapangan kapal terbang, naik secara tidak disadari oleh siapa, masuk ke dalam kapal terbang, belajar membawa kapal terbang, meninggalkan Kuba, terbang, lalu turun di Amerika. Kalau bisa aman, mereka mempunyai hari depan yang bahagia. Lalu dua anak ini satu hari mereka lari di luar penjagaan, di luar pengertian orang lain. Mereka masuk ke lapangan terbang, langsung lari sampai di satu kapal terbang yang pintunya terbuka. Mereka langsung naik ke dalam, duduk di dalam. Lalu dengan pengetahuan yang sangat sedikit, pengetahuan yang sangat dangkal, coba mereka membuka kontak, membuat mesin jalan, lalu coba menginjak gas, melihat kapal terbang itu jalannya bagaimana. Mereka hati-hati. Akhirnya kapal terbang itu mulai luncur di dalam runway. Kedua anak ini senang sekali. Mereka tidak tahu kapal terbang itu berapa minyak. Mereka tidak tahu kapal terbang bisa terbang berapa lama. Mereka tidak tahu mereka sesudah naik landasan di angkasa, bagaimana menurunkan kapal terbang, arahnya bagaimana. Mereka tidak mengetahui bagaimana membaca kompas, mengetahui arah ke utara, ke barat, ke timur, bagaimana bisa melintasi Kuba. Mereka sudah tidak mengetahui setelah naik di angkasa, mereka mungkin diberikan sesuatu senjata atau dibom dari luar, atau dikasih setor peluru yang jatuh ke mereka. Setelah mereka naik, lalu ada suara speaker di kapal terbang. Siapa yang menaikkan kapal ini? Engkau mempunyai izin, engkau mempunyai rebues, engkau bisa mengemudi, engkau sekarang berada di bahaya atau tidak? Mereka ketakutan, tapi tidak tahu bagaimana bawa kapal dan pulang. Mereka sudah di atas angkasa, lalu di bawahnya tidak ada tiang, di bawahnya tidak ada cagak. Mereka terapung di atas angkasa seperti layangan yang sedang terbang di tengah-tengah angkasa. Mereka tak berani jawab karena mereka tidak ada SIM, tidak ada surat, tidak ada izin, tidak ada pengetahuan kapal terbang itu berapa minyak, tidak mengetahui perjalanan berapa jauh, tidak mengetahui mereka akan terbang sampai di mana. Mungkin ditembak, turun atau mati, sama sekali tidak tahu. Mereka terbang terus. Lalu suara keluar lagi dari speaker berkata, tahu tidak, minyak di dalam kapal terbang ini sangat sedikit. Engkau kalau bisa kembali, cepat kembali. Ngerti tak bagaimana membawa kapal kembali? Mereka tidak tahu cara terbang. Mereka punya pikiran terlalu naif. Mereka pikiran terlalu dangkal. Mereka cuma pikir kalau bisa sampai di Amerika nanti turun dengan selamat, lalu menjadi anggota, menjadi warga negara Amerika. Mereka akan diterima dengan baik, akan sekolah, akan menjadi orang-orang yang sangat bahagia dan menjadi pemuda-pemudi yang sukses. Tapi mereka terbang, terus terbang, tidak tahu. Peringat mengatakan minyak hanya sisa berapa liter.
engkau cepat-cepat kalau bisa kembali. Tapi kelihatan sudah tidak mungkin kembali karena sudah berada di angkasa. Bagaimana belok pun tidak mengerti. Cuma tahu injak gas, terus jalan. Terus jalan. Mereka mulai gelisah. Kedua anak itu mengatakan, sekarang kita mau apa? Saya sudah bilang jangan sembarangan, Koko. Kenapa tadi engkau terbang? Saya tahu kita di Kuba tidak ada hari depan. Kita harus pergi dari sini. Tapi kakak, kita pergi ke mana? Sudahlah, kita tunggu nasib. Kita tunggu ada nasib baik bahwa kita turun lalu kita di Amerika. Hidup mewah, hidup enak, hidup lancar, hidup sukses. Kakak saya takut. Kedua orang itu sedang bimbang. Kapal terbang terus terbang di tengah-tengah awan. Naik turun, loncat-loncat. Mereka sudah pusing, sudah tidak ada caranya. Mendadak dengan tak, minyak sudah habis. Mereka bilang bagaimana sekarang? Kakak bilang tenang saja. Tenang apa? Saya tak bisa tenang. Sekarang mesin sudah berhenti. Bagaimana? Akhirnya kapal terbang itu mulai jatuh karena tidak ada minyak. Tadinya ada minyak, kapal terbang layang-layang. Sekarang tidak ada minyak, kapal terbang menjadi besi yang berat, dilempar dari ribuan meter, terus terjun ke bawah. Mereka ketakutan, ikat pinggang kuat, tidak tahu detik depan akan kemana. Mendadak plas, kapal terbang itu menerobos permukaan air, tenggelam ke dalamnya. Akhirnya dua anak itu mati. Karena apa? Minyaknya sudah habis. Saudara, engkau tidak sadar, hari kiamat kalau tiba engkau masih enak-enak, masih berzina, main perempuan, masih berjudi, ingin untung, makin berfoya-foya. Engkau kira engkau bebas, enak, semaunya sendiri. Barang siapa yang hidup mengikuti nafsu, mengikuti kebebasan, mengikuti keliaran daripada nafsu di hadapan Tuhan, mereka menuju kepada kebinasaan. Banyak orang main-main saben hari. Sudah dengar khotbah masih main-main, dengar peringatan dari Tuhan masih main-main. Engkau kira engkau bisa main-main sampai kapan? Engkau kira engkau bisa hidup sembarangan sampai kapan? Seenak mungkin engkau sama seperti pemuda yang bodoh yang naik kapal terbang. Kira mereka bisa keluar dari Kuba, mereka bisa menuju kepada Amerika yang bahagia, mereka bisa mencapai hari depan yang lancar. Engkau sama sekali tidak sadar, minyak itu sudah habis. Kapal terbang tidak terbang lagi. Mesinnya akan stop dan akan terjun ke bawah. Seperti besi berat yang dilempar dari angkasa, dicemplungkan ke dalam laut. Dua anak yang ganteng, yang sangat sehat, yang muda, yang hari depannya cerah, terkubur di dalam laut dan mati, tidak dikenal lagi oleh siapapun. Seluruh kapal terbang menjadi bangkai yang tertanam di dalam laut, turun terus sampai dasar laut. Mereka mati di dalam, tidak bisa bernapas. Mereka menjadi mayat, akhirnya terapung, dimakan oleh ikan. Itulah saudara-saudara, jangan kira dunia ini akan terus menerus membuat engkau aman, nyaman, kaya, enak, sebisanya engkau hidup. Jangan kira engkau mempunyai kekuatan mempertanggungjawabkan hidupmu yang tidak tahu kapan akan berhenti. The last judgment will come. The day the white throne of God will appear. Who can stand before God? Siapakah yang bisa berdiri di hadapan Tuhan? Mari kita dengan gentar, dengan sungguh-sungguh insyaf bahwa kita hanya manusia
yang bisa berhenti. Saudara-saudara, dengar firman dengan baik. Jangan kira engkau akan terus-menerus seenak mungkin hidup seperti ini. Pada waktu Tuhan sudah sampai waktunya, Aries Putih sudah sampai. Semua orang akan teriak, tapi tidak ada orang bisa menolong. Semua orang menyesal, tapi tidak engkau bisa kembalikan waktu. Semua orang akan merasa diri hebat, tapi engkau tidak bisa menolong dan mencegah kemarahan Tuhan tiba kepada engkau. Saudara-saudara, yang disebut Aries Putih itu berarti kesucian Allah yang mutlak. Di atas Aries Putih, Allah menghakimi seluruh dunia, seluruh umat manusia, seluruh bangsa di dunia, dari dahulu, dari sejarah sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada penghakiman lebih besar. Alkitab Perjanjian mengatakan Allah ada yang dulu ada, sekarang ada, selamanya ada. Forever exist, now exist, and exist forever and evermore. That is the true God. Allah yang sejati adalah Allah yang berada sebelum dunia diciptakan. Ada pada waktu dunia berada, dan ada setelah dunia lewat. Dia terus berada. Itu Allah sejati. Ini kalimat yang dipakai di dalam kitab suci Perjanjian Lama. The forever exist, for now exist, and exist forever and evermore God. That is a true God. Di dalam Perjanjian Baru muncul di dalam buku Ibrani pasal 13, Yesus Kristus kemarin, hari ini, sampai besok, selama-lamanya tidak berubah. Saudara-saudara, politik berubah, pemerintah berubah, komunisme berubah, demokrasi, republik, semua partai berubah, ilmu berubah, pengetahuan berubah, seluruh alam semesta di dalam perubahan. Tapi Alkitab mengatakan Yesus Kristus kemarin, hari ini, dan besok, selama-lamanya tidak berubah. Jesus Christ never changed, yesterday, today, and tomorrow, forever and ever. Sama seperti Perjanjian Lama, Allah Bapa dari kekal sekarang sampai kekal akan datang, tidak berubah. Demikian di dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus kemarin, hari ini, sampai hari depan tidak pernah berubah. Dan yang tidak berubah ini akan mengakhiri dunia yang berubah. Yang kekal ini akan berhentikan sejarah yang tidak kekal. Saya mau tanya, sudahkah engkau mempersiapkan diri menjadi orang Kristen yang menghadapi Tuhan, yang memberikan pengajaran, memberikan penghakiman yang terakhir ini? Aries yang putih berarti Aries suci. Aras yang putih berarti Aras yang adil. Allah akan mengadili seluruh umat manusia dengan kesucian, dengan keadilan yang mutlak, yang tidak berubah, sehingga semua manusia harus berdiri di hadapan Dia. Saudara kira ada kelakuanmu yang bisa disembunyikan? Tidak ada. Saudara kira ada kebebasan yang engkau tidak bertanggung jawab? Tidak ada. Engkau kira ada kelakuan-kelakuan yang engkau menipu, engkau boleh kelabuh di hadapan Tuhan Allah? Tidak ada. Yang kau zina, yang kau curi, yang kau bohong, yang kau fitnah, yang kau mengatakan kalimat-kalimat mengumpat, memfitnah orang, semua akan terbongkar. Segala kelakuan kita akan terbongkar. Segala kelakuan kita akan dinyatakan. Dibuka oleh Tuhan semua rahasia dari sedalam-dalamnya hatimu yang engkau simpan rahasia, engkau tak pernah kasih tahu sama istrimu, sama suamimu, sama anakmu, sama cicitmu, sama familimu, yang engkau sembunyi baik-baik supaya tak ada orang mengetahui. Hari itu semua terbongkar, semua terbuka, dan setiap orang akan melihat dosa yang kau lakukan. Malam-malam gelap di kamar yang tersembunyi,
engkau berzina dengan perempuan orang lain, hari itu seperti bioskop akan ditayangkan, seluruh dunia melihat. Uang yang kau curi diam-diam, yang tidak ada orang tahu, akan dibongkar, diumumkan kepada seluruh alam semesta bahwa engkau pernah mencuri, engkau pernah fitnah, engkau pernah mengejek, engkau pernah mengumpat, engkau pernah diam-diam, gelap-gelap berbuat dosa yang keji yang tidak diketahui oleh semua orang. Segala kelakuan kita, pertuturan kita, kalimat kita, tindak tanduk kita, semua keputusan dari kebebasan yang tidak bertanggung jawab, semua terbongkar di hadapan Tuhan. Pada waktu itu siapakah yang bisa melarikan diri dari pengedaran semua pengetahuan Tuhan ini? Siapakah yang bisa menutupi rahasia yang pernah dibuat itu? Siapa yang bisa menyogok supaya Tuhan tidak berbicara tentang kejahatanmu? Tidak ada. Everyone cannot hide, cannot keep secret, cannot cheat others. Semua terbongkar. Saudara-saudara, yang diperbuat di dalam kamar dibongkar di atas atap. Yang disimpan, disembunyikan di dalam kerahasiaan yang akan terbuka diketahui oleh semua. Tuhan Allah yang memberikan penghakiman yang terakhir, Dia akan datang sendiri memberitahu yang kau perbuat. Saya sudah mengetahui semua. Yang kau lakukan, saya semua membongkar. Engkau tidak bisa menyimpan, engkau tidak bisa menyembunyikan, engkau tidak bisa mentudungi apa yang kau perbuat di hadapan aku. Karena aku adalah Allahmu yang maha kuasa, Allahmu yang maha suci, Allahmu yang maha ada, maha tahu, dan maha kuasa. Saudara-saudara, waktu itu semua orang yang berbuat dosa akan dipermalukan. Tapi hanya mereka yang pernah mengakui Yesus sebagai juru selamat. Mereka yang pernah mengatakan, Tuhan, saya sadar saya orang berdosa. Saya jujur saya orang bersalah. Saya sekarang mau mengaku dosaku. Saya minta Tuhan memberikan pengampunan, memberikan kelegaan, dan memberikan kepada aku penebusan yang engkau lakukan, engkau genapi di atas kayu salib. Hanya orang yang sungguh-sungguh bertobat, yang sungguh-sungguh minta pengampunan dari Tuhan, mereka akan diberikan penebusan, diberikan penutupan, diberikan pembaruan hidup. Saudara-saudara sekalian, jangan menipu diri, jangan membohong diri, jangan mentuduh, menutupi, mengkelabui Tuhan. Dan engkau kira engkau paling pintar karena engkau tidak ada orang mengetahui rahasiamu. Hari itu cahaya surga akan menyinari hati kita masing-masing. Bongkaran dari hidup akan memberikan rahasia semua tertutupi, terbuka, dan semua orang melihat. Tuhan melihat seperti memutar film. Hidupmu, setiap tingkah laku yang engkau sembunyi, yang engkau tutupi, semua terbongkar di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan laut akan keluarkan orang matinya, dan semua orang yang sudah pernah mati, semua harus berdiri di hadapan Tuhan, karena Dia membangkitkan orang hidup yang mati. Dia juga memberikan penghakiman bagi orang yang hidup yang mati. Seperti apa yang kita baca di dalam iman rasuli. Dia akan datang menghakimi yang hidup yang mati. Semua kuburan akan terbongkar. Semua orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Semua orang kelakuan, perbuatan, percakapan, pikiran yang semua tersembunyi akan semua terbongkar. Itu hari penghakiman terakhir. Itu hari penghakiman yang terbesar.
The last judgment will be called the greatest judgment. The last judgment will be called the ultimate judgment. Di situ tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi sesuatu toleransi, tidak ada lagi sesuatu kesabaran menunggu. Karena time is up. Waktu sudah tiba. Toleransi tidak ada. Kesempatan bertobat tidak ada. Tuhan datang pada hari terakhir membongkar dan memberi petunjuk. Setiap orang harus mengaku apa yang diperbuat di hadapan Tuhan. Waktu itu engkau akan dengar ada orang nangis menderu-deru, ada orang memukul dada dengan penyesalan, ada orang yang gigit gigi dan dengan sengit mengkutuk diri. Kenapa aku melakukan semua ini? Kenapa aku menipu Tuhan? Kenapa aku menutup-tutupi dosaku? Kenapa aku kira ada orang tahu? Tidak ada orang sadar apa yang saya perbuat. Tuhan berkata, I know everything you do. I reveal everything you have done. Yang kau sudah lakukan. Aku mengajukan, aku menunjukkan, aku membongkar, dan sekarang engkau tidak bisa lari daripada aku. Saudara-saudara, saat itu Tuhan akan mengumpulkan semua milik Dia, masukkan ke dalam kerajaan Allah, dan semua yang kurang berani, penakut, kurang iman, yang bohong, yang berzina, yang menyembah berhala, yang menipu, yang menfitnah, yang berbuat segala kejahatan. Alkitab di dalam Wahyu dikatakan, bagian mereka tidak ada di dalam kerajaan, tidak di dalam kota suci yang turun dari surga. Mereka diusir keluar daripada pintu kota suci itu. Mereka berkumpul dengan bangsa-bangsa perzinahan, bangsa-bangsa penipu, bangsa-bangsa yang tidak beriman, yang menyembah berhala, diusir keluar. Dan di situ mereka akan bersama-sama dengan tiga oknum. Pertama, setan. Kedua, si binatang liar. Dan ketiga, nabi palsu yang dikurung, dikumpul bersama, diikat di dalam laut api, yaitu kematian yang kedua, di dalam neraka. Saudara-saudara, jangan main-main. Mari kita penuh perasaan takut kepada Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, saya mau menjadi anak-Mu yang sungguh-sungguh, yang sejati, yang rendah hati, yang rindu kebenaran, yang jalan yang benar, yang menolak semua kejahatan. Saya mau berkenan kepada Tuhan. Saya mau diterima Tuhan di dalam kekekalan. Karena Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan, Allah yang penuh dengan cinta kasih. Engkau pernah kirim Yesus mati mengganti saya. Karena kirim Yesus digantung di atas salib. Berdoa bagiku, ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka berbuat mereka tidak mengetahui. Sekarang saya yang harus binasa menerima Engkau sebagai juru selamat. Tolong Yesus Kristus, bersihkan dosaku, ampuni segala kesalahanku, tebuslah jiwaku, bersihkan hatiku, berilah hidup yang baru untuk merubah aku menjadi anak-Mu yang sungguh sejati. Saudara-saudara, semua pendeta palsu, semua nabi palsu, semua majelis palsu, semua orang Kristen palsu akan semua diikat, dibinasakan, dimasukkan ke dalam laut api, yaitu kematian kedua. Saya harap engkau tidak ada di dalam. Saya harap penghakiman terakhir tidak memberikan hukuman yang tidak ada pengampunan lagi, tapi memberikan engkau kelonggaran.
karena engkau pernah hidup bersama-sama Kristus, pernah mati bersama salib Kristus, pernah bangkit beserta Kristus, mengalahkan kematian, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis, dan engkau kembali kepada Tuhan menjadi orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, satu hari pasti terjadi penghakiman terakhir. Satu hari pasti terjadi dunia kiamat. Satu hari pasti terjadi semua dosa kita terbongkar. Dan saat itu engkau bilang, saya sadar, saya mau bertobat. Tuhan berkata, the time is over. No more opportunity for you to repent. Now is the time to condemn, is the time to judge over your sin. Waktu itu kesempatan tidak ada. Yesus pertama kali datang memberikan pengampunan. Pertama kali datang mengganti kita dipaku di atas salib. Tapi kedua kali Yesus datang bukan mengampuni, bukan toleransi, bukan memberikan kesempatan pertobatan. Kali kedua Yesus datang adalah untuk menghakimi seluruh dunia. Dan saat itu barang siapa yang sudah bertobat akan menerima kemuliaan Tuhan dan semua hadiah yang sudah disediakan untuk dia. Bagi mereka yang tidak bertobat, mereka yang mengkeraskan hati, mereka yang terus hidup di dalam dosa, hanya menanti kutukan yang terakhir dan hukuman yang tidak ada pengampunan untuk dibuang di dalam neraka. Mari kita hari ini dengan penuh sukacita dan penuh ketakutan datang kepada Tuhan, minta Tuhan menilai kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang Kristen yang baik. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Engkau bilang, saya makin dengar makin takut, karena saya sadar tidak ada hari pengampunan lagi, tidak ada toleransi, tidak ada kesempatan bertobat lagi. Biarlah hari ini engkau sungguh-sungguh dengan penuh perasaan takut, engkau menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberi kekuatan kepada kita menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang memuliakan Tuhan, orang Kristen di hidup suci menghadap Tuhan, dan saban hari tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus untuk hidup berkenan di mata Tuhan, hidup memuliakan Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita tunduk kepala. Saya minta pendeta Ivan Kristiono naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa, minta Tuhan memberikan kesadaran dan memberikan kepada kita hidup yang suci. Bapa di dalam surga, kami gentar karena suatu hari kami akan menghadap tahta pengadilan aras putih. Dan kami percaya juga ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengingat kedatangan-Mu dan Kau sudah memberikan anugerah kepada kami. Biarlah waktu yang Tuhan berikan kami tidak sia-siakan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh bertobat. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup suci. Dan kami terus diingatkan bahwa tidak ada yang akan tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua apa yang akan kami lakukan akan terbuka di hadapan Tuhan. Biar kami boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh hidup kudus. Terima kasih untuk peringatan pada hari ini. Biarlah sungguh kami boleh hidup di dalam sukacita dan kegentaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.